Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya hari ini ingin menjawab pertanyaan dari teman kita, @Rian Nielsen. Bang, bahas lebih dalam dong tentang konfirmasi entry di M1 ketika sudah masuk zone entry. Sukses selalu Bang. Oke, hari ini saya ingin sharing mengenai edukasi mencari konfirmasi entry ya. Bukan hanya di M1 tapi di berbagai time frame. Oke, pertama di sini saya akan bikin secara breakdown semua time frame. Caranya gimana Bang? Oke, di sini kita lihat. Untuk konfirmasi entry ya, ini penting sekali ya, karena ini adalah final kita ketika kita menganalisa, ketika kita mapping, dan sampai kita entry. Oke, konfirmasi entry ini ada beberapa time frame ya. Korelasi time frame antara time frame besar dan time frame kecil. Time frame besar kita sebut sebagai POI. Oke, sebentar ya, kita pelan-pelan aja. Hari Minggu, santai. Time frame besar sebagai POI. Kemudian untuk time frame kecilnya itu untuk patokan entry. TF kecil atau LTF ya. Lower time frame sama aja untuk entry. Nah, di sini saya sering menggunakan time frame sebentar dari H4 ya. Misal POI-nya H4. POI-nya misal H4. Itu untuk entry sendiri saya menggunakan time frame M15. Jadi ketika harga itu masuk POI H4, saya mencari konfirmasi entry di time frame M15. Nah, seperti itu. Kalau misalnya POI-nya H1, saya mencari konfirmasi itu di M5. Oke, sebentar. Kita pelan-pelan aja ya. Enjoy weekend. Saya juga lagi free. Oke, kita menggunakan mencari konfirmasi di M5. Nah, kemudian yang terakhir M30 atau M15 ya. Time frame M15 sebagai POI, saya mencari konfirmasi itu di time frame M1. Oke, ini kita cloning M1. Oke. Nah, jadi gini ya. Ini korelasi antara POI dan time frame kecil. Nah, pertanyaannya gimana cara kita mencari POI-nya dan kemudian sampai ke entry-nya. Untuk POI seperti ini ya. Kita bikin baru. Misal dalam trend bullish seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini adalah struktur bullish yang mana ini adalah break of structure terakhir. Oke, kemudian ini adalah inducement-nya. Kita marking ini sebagai inducement. Kita perlu mengidentifikasi struktur dulu ya. Inducement kita akan temukan high dan low, baru kita bisa temukan di mana POI kita berada. Oke. Nah, di sini kita temukan bahwa ini adalah low valid. Nah, ini adalah POI. POI atau higher time frame POI. Kita tulis higher time frame POI. Nah, seperti ini ya. Nah, ini untuk struktur continuation. Dan ada juga yang bersifat reversal seperti ini misalnya. Oke, sebentar seperti ini. Nah, seperti ini. Ini adalah contoh perubahan tren ya, dari bearish ke bullish. Ini change of character. Nah, misal ini misalkan kita anggap aja ini struktur H4 ya. Kita misalkan ini struktur H4. Semua struktur di chart ini adalah H4. Oke. Berarti kita akan mencari konfirmasi itu di M15 ya. Oke. Kita pelan-pelan aja. Buat Bang Nielsen, tolong disimak karena saya jarang menjawab pertanyaan secara detail kayak gini. Ini ilmu yang sangat penting menurut saya karena saya juga pakai ini setiap kali saya entry. Oke, sebentar. Saya bikin rapih dulu. Nah, logikanya kalau kita menggunakan struktur H4, oke, kita bisa entry di sini nih. Nah, tapi kalau kita menggunakan struktur H4 pasti SL-nya agak jauh kan ya. SL-nya pasti agak jauh.
Sebentar. Nah, bagaimana cara kita untuk memperkecil risk? Nah, ini adalah higher time frame POI juga. Sebentar, kita cloning. Nah, ini di sini ini juga adalah higher time frame POI. Nah, karena kita menggunakan struktur H4 berarti kita mencari konfirmasi di M15. Ketika harga sampai sini kita mencari konfirmasi di M15. Oke. Udah sedikit nyambung ya. Kita masih bahas teori dulu, baru kita ke praktek. Ini juga sama di sini. Di sini apa perbedaannya antara yang kanan dan yang kiri? Untuk yang kanan ini adalah reversal dari bearish ke bullish. Nah, kemudian kalau yang di sini adalah continuation. Oke, bullish. Nah, kita akan masuk ke contoh. Ini kan untuk bullish ya. Kalau untuk bearish sama aja ya, tinggal dibalik. Nah, sama aja tinggal dibalik. Nah, kita akan masuk ke contoh di XAU USD. Ini kita hapus ya. Nah, XAU USD ini ketika kemarin di H4 dia muncul breaker block ya. Breaker block. Nah, kemudian di M15. Di M15 itu secara struktur kemarin di sini kita lihat. Secara struktur itu di sini adalah breakout structure terakhir ya, masih bullish dipecah. Harusnya kemarin cari buy di sini ya. Ini kan demand untuk continuation ya. Demand. Tapi kenyataannya ketika sampai sini dia tidak muncul konfirmasi di lower time frame, bahkan dia malah nembus ya. Dan terjadilah change of character. Nah, ini contoh yang reversal ya. Oke. Nah, kemudian ini adalah POI kita. Extreme. Oke. POI. Sell zone supply lah ya. Tempat kita mencari konfirmasi entry di sini di M1. Karena ini untuk M1. Oke. Nah, ketika harga sudah masuk ke POI, apa yang kita lakukan? Kita mencari konfirmasi. Nah, seperti apa konfirmasi entry itu? Nah, sekarang kita masuk ke sini nih. Ya, ke sini. Kita masuk ke situ. M1. Nah, di sini kita lihat, kita zoom. Kita zoom. Sebentar. Ini adalah supply M15. Dan harga sudah masuk ke POI. Dan di sini kita lihat. Ini adalah minor chok ya, minor chok. Nah, konfirmasi itu ada dua jenis. Nah, sekarang kita bahas ke inti. Inti final kita untuk entry. Oke, sebentar. Ini sangat penting, tolong disimak. Nah, konfirmasi entry itu ada dua. Misal di sini kita lihat ini adalah higher time frame POI, ya, higher time frame POI. Ada konfirmasi minor chok. Ada konfirmasi real chok. Nah, teman-teman pasti bingung nih, apa bedanya, Bang? Oke. Sekarang di sini kita lihat secara singkat perbedaannya. Semua itu ada probabilitas ya, tidak ada yang 100% profit. Nah, kalau teman-teman nanya ke saya, abang sering pakai yang mana bang? Jujur, saya sering pakai yang kanan. Tapi kalau yang kiri juga, ini meskipun dia minor chok, dia juga berlaku sebagai chok valid. Karena apa? Karena dia sudah masuk ke area POI. Tapi terus terang, saya jarang memakai konfirmasi tipe yang ini. Saya seringnya pakai yang kanan. Karena secara data itu win rate bagusan yang kanan secara win rate. Nah, teman-teman tinggal pilih aja yang mana yang teman-teman pakai. Nah, tapi pada intinya kita akan ketika terjadi konfirmasi di POI minor chok atau real chok, kita harus entry di bawah inducement. Nah, ini adalah inducement. Pullback di sini yang kecil ini, di sini dan di sini adalah inducement. Jadi kita entry itu di sini. Dan untuk yang minor chok, entry di sini di bawah inducement. Dan untuk yang real chok juga sama di bawah inducement. Nah, nanti kita akan bahas yang minor chok dan real chok. Nah, sekarang di XAU USD ini munculnya yang minor chok. Kemarin ya, hari Jumat ya, sesi New York. Sini kita lihat.
ini adalah kalau kita cek menggunakan ICT, di sini breaker block ya, breaker block karena itu ada OB bullish yang dipecah. Nah, tapi di sini kita lihat ini juga termasuk kalau secara SMC adalah konfirmasi entry. Nah, di sini. Nah, pertanyaannya di manakah inducementnya? Di sini kita lihat. Inducement ini pullback, pullback. Oke. Pullback terakhir di mana di sini inducementnya? Inducement di sini. Jadi kita tuh entry di atas inducement. Di mana entry ya di sini? Ini udah termasuk area entry kita. Oke. Nah, di sini. Ini contoh yang konfirmasi minor chop bukan real chop. Oke. Nah ya. Kemudian contoh yang berikutnya. Tadi kan abang kan bilang ada real chop. Real chop itu gimana bang? Oke. Yang kita bahas yang di sini ya. Yang di sini itu kemarin ada contoh di pair Euro USD. Kemarin saya profit di pair ini. Sebentar. Kemarin itu munculnya di time frame 4 jam. Oke, di sini kita lihat. Kemarin itu saya sell di sini. Saya sell di sini. Di sini kemarin muncul konfirmasi entry. Kenapa saya kemarin sell di situ? Oke, sekarang kita lihat di sini. Secara struktur di sini kita lihat ini pullback, pullback diambil, ini break. Nah, ini adalah break of structure. Oke. Ini break of structure. Kemudian di manakah letak kita entry? Kita entry di atas inducement. Pullback valid di mana di sini? Ini pullback validnya ya. Ini inducementnya. Nah, ketika harga masuk ke PUI H4, kita mencari konfirmasi di M15. Nah, kita masuk ke sini di lingkar ini, kita masuk ke M15. Oke. Nah, sekarang kita zoom. Sebentar. Ini saya hapus dulu. Pokoknya kemarin muncul konfirmasi di sana. Di sini. Ya. Ini adalah PUI di H4 yang garis kuning ini. Nah, di sini kita lihat secara struktur. Di sini kita lihat ini real chop ya. Kenapa real chop? Di sini kita lihat. Di sini ada pullback. Valid, pullback diambil di break. Nah, ini adalah struktur boss terakhir, real chop. Real boss. Kemudian di sini dia ngebreak low valid dan ini adalah real chop. Oke. Setelah kita dapatkan apa? Kita bisa menggunakan kalau misalkan di sini ada inducement ya. Ini inducementnya ya, tapi nggak diambil ya. Nggak diambil inducementnya. Nah, kita juga bisa menggunakan Fibonacci, di mana kita akan entry. Sini kita lihat. Fibonacci Optimal Trade Entry. Saya menggunakan Fibonacci ini untuk menjadi patokan entry saya. Dan patokan entry saya di 0620705. Untuk pembahasan Fibonacci akan saya bahas setelah ini. Ya, ini adalah area entry saya di sini. Optimal Trade Entry. Dengan target maksimal terjauh itu di sini. Di level -2. Boom. Salah narik. Bisa pakai ini harusnya. Nah, seperti ini. Ini contoh konfirmasi yang real chop. Jadi udah saya bahas semua ya. Semoga pertanyaan dari siapa tadi? Abang Dria Nielsen terjawab bang ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.